Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan Vlogorithm. Dengan kasus yang akan kita kerjakan adalah pencarian nilai terkecil dari 3 buah bilangan positif. Nah, sekarang saya sudah buka Vlogorithm. Di sini ada 2 window tambahan, yaitu window variable watch untuk melihat state atau kondisi dari variabel-variabel yang saya bentuk. Kemudian ada konsol di sebelah kanan ya, Anda bisa lihat. Nah, untuk menampilkan ketiga window ini, Anda bisa menuju atau membuka menu tools, kemudian pilih layout windows, kemudian Anda pilih variable and console. Nah, setelah Anda klik ya, Anda pilih, nanti akan muncul kedua window tambahan ini ya, untuk variable watch dan console. Setelah Anda membuka sebuah atau meng-create sebuah dokumen, Anda save dulu ya, save dulu file, save as, kemudian tuliskan nama berkasnya dan pastikan Anda di lokasi yang benar ya. Misalnya namanya seperti ini. Oke, lalu saya save. Nah, setelah saya save, kita sudah mulai bisa bekerja. Pada kasus yang akan kita selesaikan, kita memerlukan beberapa variabel. Yang pertama, kita memerlukan 3 buah variabel untuk menyimpan 3 buah bilangan yang akan kita peroleh dari user. Jadi, user akan memasukkan nilai pertama berapa, nilai kedua berapa, nilai ketiga berapa, lalu kita akan mencari dari ketiga buah nilai tersebut mana yang paling kecil. Nah, nilai yang paling kecil akan kita simpan dalam variabel terpisah. Nah, nanti kita buat namanya S, misalnya untuk smallest. Kemudian untuk 3 buah variabel yang dimasukkan oleh user, kita beri nama variabelnya X, Y, dan Z. Untuk membuat variabel, kita harus tahu dulu di mana mau kita deklarasikan ya. Kita create variabelnya. Nah, untuk meng-create variabel, kita bisa klik di flow ini flow ya. Kita klik, nanti akan ada pilihan declare. Ya, kita pilih declare. Kemudian untuk mendeclare, kita double klik ya. Kemudian di sini kita tuliskan nama variabel yang mau kita deklarasikan. Tadi sudah saya sampaikan ada 4 buah variabel yang akan kita bentuk, yaitu X, Y, Z, dan S. X, Y, Z untuk menyimpan 3 masukan dari user, sementara S akan kita pakai untuk menyimpan nilai terkecil. Nah, di sini kita bisa mendeklarasikan keempat-empatnya sekaligus, X, Y, kemudian Z, kemudian ini salahnya bukan U ya, ini Y, kemudian S. Kita bisa deklarasikan keempatnya sekaligus. Tapi saya tidak akan lakukan demikian. Saya akan pisahkan antara X, Y, Z dengan S. Ya, saya pilih di sini tipenya adalah integer untuk bilangan bulat, real untuk bilangan fraksional atau bilangan yang ada koma-komanya. Kemudian string untuk tekstual, lalu ada boolean untuk true atau false. Nah, karena X, Y, dan Z kita harapkan adalah bilangan bulat, maka yang paling cocok adalah integer. Kita pilih integer, kemudian kita pilih OK. Nah, sudah ada ya, ini instruksinya. Lalu kita akan deklarasikan S, ya, variabel S. Kemudian kita double klik, kemudian kita isi S, kemudian tipenya sudah benar, saya OK. Nah, sudah selesai. Sekarang di sini kita sudah punya 2 instruksi. Instruksi yang pertama adalah mendeklarasikan X, Y, dan Z dengan tipe integer. Lalu instruksi yang kedua, kita mendeklarasikan S dengan tipe integer juga. Nah, kenapa saya bedakan? Saya hanya ingin memisahkan antara kelompok variabel input dengan kelompok variabel untuk output. Jadi ini hanya praktis saja, ini tidak ada keharusan. Hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana cara membaca input atau masukan dari user. Nah, masukan dari user ada 3 buah bilangan yang akan kita simpan ke X, ke Y, dan ke Z. Nah, cara untuk menerima masukan, kita akan menggunakan operasi input. Ya, kita pilih input, nah, kemudian kita double klik. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan ke variabel mana
masukan user akan disimpan. Kita akan simpan ke variabel X untuk bilangan yang pertama. Kita oke. Lalu kita akan buat untuk Y dan Z. Nah, untuk mempercepat kita bisa copy ya. Kita klik di sini, kemudian kita klik kanan, kita copy, kemudian kita klik di sini, kemudian kita paste, kemudian kita klik lagi, kita paste. Lalu kita modifikasi sedikit. Untuk yang kedua kita akan ganti dengan Y. Oke. Yang ketiga kita ganti dengan Z. Oke. Nah, sudah selesai. Pada algoritma yang akan kita gunakan, pendekatannya adalah sebagai berikut. Ingat bahwa kita sudah punya 3 buah bilangan, X, Y, dan Z. Kemudian, cara untuk mencari nilai terkecil adalah membandingkan 2 bilangan pertama, yaitu X dan Y. Kita bandingkan dulu. Setelah dapat nilai terkecil, lalu nilai terkecilnya akan kita bandingkan dengan Z. Ya. Kalau kita sudah dapat yang terkecil dari sini, 2 ini, maka kita akan bandingkan dan kita akan dapat nilai terkecil dari ketiganya. D-nya seperti itu. Nah, untuk melakukan perbandingan, kita akan menggunakan control if. Ya, kita create dulu control if-nya. Kita klik di sini, lalu kita pilih if. Ya. Nah, di sini untuk if ada 2 buah flow. Flow ketika true dan flow ketika false. Nah, di dalam if kita akan melakukan perbandingan, melakukan decision yang akan kita lakukan, kita uji, ya, ada sebuah perbandingan di sana. Nah, ketika pengujian ini benar atau outputnya adalah true, maka kita akan mengeksekusi flow true. Sebaliknya, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita akan mengalir atau mengeksekusi flow false. Nah, pendekatannya adalah seperti ini. Ingat bahwa kita akan membandingkan 2 bilangan pertama terlebih dahulu, yaitu Y dan X dan Y, ya, X dan Y. Nah, conditional atau pengujian yang akan kita lakukan, kondisi yang akan kita tes adalah apakah X lebih kecil dari Y. Kalau X lebih kecil dari Y, maka ada kemungkinan bahwa X adalah yang terkecil dari ketiganya. Ada kemungkinan, belum pasti, tapi masih ada kemungkinan. Oke. Jadi jika X lebih kecil dari Y, maka nilai terkecil kemungkinan adalah X. Sebaliknya, jika X tidak lebih kecil dari Y, maka Y kemungkinan adalah yang terkecil di antara ketiga bilangan ini. Nah, sekarang kita akan buat kondisionalnya adalah X kurang dari Y. Nah, kita akan cek apakah X kurang dari Y. Jika X kurang dari Y, artinya ada kemungkinan X adalah yang terkecil di antara yang ketiga bilangan ini. Ada kemungkinan, ya, belum pasti. Nah, kita akan create flow true. Kita akan buat assign, ya. Kita akan memberikan nilai. Nah, pemberian nilai di sini kita akan buat S akan bernilai X. Ya. Nah, kenapa S bernilai X? Di sini cara bacanya begini, ya. Ketika X kurang dari Y, maka true, ya, maka benar, ya, maka terpenuhi. Nah, kalau terpenuhi kita mengalir ke flow true. Nah, di flow true kita akan isi nilai S dengan X karena X kemungkinan adalah nilai terkecil di antara ketiga bilangan ini. Nah, untuk flow false adalah ketika kondisi ini tidak terpenuhi atau kondisi X tidak lebih kecil dari Y. Maka di sini di flow false kita akan buat assign juga. Kemudian kita akan isi nilai S dengan nilai Y. Nah, kira-kira seperti ini idenya. Nah, setelah flow ini berakhir, maka kita akan melakukan pengujian yang kedua. Ingat bahwa di step ini kita membandingkan 2 bilangan pertama, dan kita dijamin mendapatkan nilai terkecil di antara kedua bilangan ini. Nah, sekarang kita akan coba membandingkan hasil dari perbandingan pertama. Kita akan coba tes lagi dengan nilai dari Z. Oke. Caranya masih mirip dengan if di atas, ya, control if. Kita buat control if yang kedua. Ya. Kita klik di sini, kita pilih if,
Oke, nah kemudian kondisionalnya kita akan uji, yang akan kita pakai adalah apakah Z lebih kecil dari S. Kita oke. Nah, di sini cara bacanya seperti ini. Jika Z lebih kecil dari S, artinya apa? Artinya Z adalah yang terkecil di antara ketiga bilangan ini, gitu ya. Tiga bilangan X, Y, dan Z, ya. Dan kalau sebaliknya, maksud saya, jika Z tidak lebih kecil dari S, artinya apa? Artinya S adalah yang terkecil dari semuanya. Loh, S itu nilainya berapa? S itu nilainya kalau nggak X ya Y gitu ya. Nah, sekarang kita akan selesaikan dulu ini. Ini Z kurang dari S. Kalau Z kurang dari S, maka kita akan mengalir ke flow through. Kita akan buat di sini assign, kemudian kita akan isi dengan S ya. S sama dengan Z. Kita oke. Sudah selesai. Nah, bagaimana dengan flow false? Flow false di sini tidak perlu dibuat ya. Kenapa? Karena kalau Z tidak lebih kecil dari S, maka S sudah terkecil. Nah, karena S sudah terkecil, ya nggak usah diapa-apain ya, biarin aja. Nah, ini sudah selesai flow-nya. Yang terakhir akan kita lakukan adalah menampilkan berapa sih nilai terkecil, ya. Nah, nilai terkecil kita akan tampilkan dengan menggunakan instruksi output. Nah, di instruksi output ini kita tuliskan saja S, gitu ya. Saya mau menampilkan apa? Saya mau menampilkan S. Tulis S, kita oke. Sudah selesai. Nah, sekarang kita akan coba mengeksekusi atau menjalankan solusi kita. Jangan lupa di save ya. Save dulu. Ya, nanti malah tahu mati listrik, terus baterai Anda habis, Anda nggak bisa kerja. Oke, sekarang sudah kita save. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan coba mengeksekusi solusi kita. Di sini ada variable watch dan ada konsol. Nah, nanti kita akan berinteraksi melalui konsol. Kemudian kita akan lihat progres perubahan-perubahan value pada variabel kita di variable watch. Nah, sebelum kita eksekusi, kita akan setting dulu kecepatan dari eksekusi. Ya, di sini Anda bisa klik ya. Kemudian pilih yang slow, supaya Anda bisa lihat step by step-nya dengan jelas. Setelah Anda set speed-nya menjadi slow, ini sudah saya buat slow ya, ini slow. Kemudian kita akan jalankan dengan menggunakan tombol run ini ya, ini run, atau Anda bisa tekan F5. Untuk stop Anda bisa menggunakan F8 ya. Nah, untuk run kita akan jalankan, kita klik ini ya. Perhatikan nanti di variable watch akan berubah tampilannya, demikian juga dengan konsol ya. Kita akan coba run. Nah, jika Anda perhatikan baik-baik, tadi ketika flow atau eksekusinya berada di instruksi yang pertama, di variable watch itu akan muncul 3 buah kotak, yaitu X, Y, dan Z ya. Itu adalah proses deklarasi ya. Jadi awalnya kan bersih kosong ya. Jadi ketika kita run masuk ke instruksi pertama, yaitu mendeklarasikan X, Y, dan Z, maka akan terbentuk kotak X, Y, dan Z untuk menyimbolkan, untuk menggambarkan ketiga buah variabel. Lalu demikian juga ketika kita mengalir ke instruksi yang kedua, yaitu deklarasi variabel S ya. Ketika variabel S itu dideklarasi, maka muncul kotak yang keempat ya, untuk mencerminkan atau menyimbolkan variabel S. Nah, sekarang kita sudah berhenti di instruksi yang ketiga, yaitu input X. Di sini program meminta Anda untuk memasukkan nilai dari bilangan yang pertama. Nah, sekarang kita lihat ke konsol. Ya, kita di konsol. Di sini si solusi itu minta Anda memasukkan nilai dari bilangan yang pertama. Ya, misalnya kita masukkan angka 4 ya. Kemudian Anda bisa tekan tombol enter, atau Anda bisa tekan saja tombol enter yang ada di keyboard Anda ya. Enter. Perhatikan ketika saya enter keyboard saya, maka nilai X pada variable watch itu akan berubah. Lihat ya, 4 ya. Nah, sekarang lihat lagi
di sebelah kiri ya, sekarang kita sudah jalan ke flow yang keempat ya, ke step yang keempat atau ke instruksi yang keempat, yaitu meminta nilai kedua yang akan disimpan ke variabel y. Nah, sama kita isi lagi sebuah bilangan misalnya 5 ya di konsol, isi 5. Perhatikan nanti di kotak y itu akan berubah nilainya. Berubah ya. Jadi stepnya sudah bergeser sekarang ke instruksi kelima, meminta nilai z ya. Kita isi lagi nilai z, saya isi dengan 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita punya 4, 5, lalu 2 ya. Maka nanti setelah ini, setelah saya enter, dia akan masuk ke perbandingan yang pertama. Proses yang pertama, proses membandingkan antara x dan y ya. Ingat x-nya nilainya berapa? 4, y nilainya berapa? 5. Maka akan dibandingkan x dan y. Karena hasilnya true, di mana x lebih kecil dari y, maka kita akan mengalir ke flow true ya. Perhatikan baik-baik, dia akan mengalir ke flow true. Nah, ketika mengalir ke flow true, di sana ada assignment s sama dengan x. Perhatikan nanti di kotak s itu akan berubah nilainya dari uninitialize menjadi sama dengan nilai x, yaitu 4. Oke. Nah, berikutnya dia akan mengalir lagi ke perbandingan conditional yang kedua. Di sini akan dibandingkan apakah 2 z ya, z nilainya 2, apakah z yang nilainya 2 itu lebih kecil dari nilai dari s. Nilai dari s nanti adalah 4, karena nilai s benar lebih besar atau nilai z lebih kecil dari nilai s, maka kita akan mengalir ke flow true ya. Maka nanti akan berubah lagi nilai s yang tadinya 4 menjadi 2 gitu ya, karena sama dengan nilai z. Kira-kira seperti itu. Lalu akan ditampilkan di konsol nilai s, yaitu 2. Kita akan coba jalankannya. Kita akan run. Kita tekan enter. Ya, tepat seperti apa yang kita bayangkan ya. Jadi modelnya seperti itu. Dan sekarang si program ini mengulang lagi ya, looping lagi ke dari awal ya. Nah, jadi nggak kelihatan lagi. Sini kembali lagi ke uninitialize semua. Kira-kira idenya seperti itu. Dan outputnya ya seperti yang kita harapkan ya, 4, 5, 2, kemudian 2. Sekarang kita akan lihat contoh yang lain. Contoh berikutnya yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana membuat komentar. Komentar adalah catatan yang bisa kita berikan untuk memperjelas step atau ya flow yang ada di solusi kita. Misalnya ya, saya kasih contoh. Misalnya saya mau buat komentar di sini. Saya buat komentar, kemudian saya tulis di sini komentarnya adalah ya, kemudian saya oke. Nah, di sini komentar tidak akan dieksekusi ya, dia akan dilewati begitu saja, tidak akan memengaruhi apapun. Nah, contoh berikutnya yang saya tunjukkan adalah kita akan membuat di sini outputnya itu tidak hanya S. Saya akan buat ada sedikit kata-kata gitu ya. Kita double klik, kemudian kita akan tambahkan teks di depannya sedikit ya. Nah, untuk menggabungkan antara teks yang di depan itu pakai tanda kutip 2 double quotes dengan S yang adalah nilai terkecil, kita menggunakan simbol ampersand atau simbol dan. Kemudian kita oke. Oke, sip, mantap. Nah, sekarang kita akan coba eksekusi program kita. Kita run ya. Kita run. Kita lihat ya. Oke, kita masukkan nilai. Kita misalnya masukkan nilai 3 misalnya, 3, kita enter. Kemudian kita masukkan 2, kita enter. Kemudian kita masukkan 1, kita enter. Oke,
Nah, jadi di sini kondisinya akan muncul the smallest number is 1. Wah, ini agak kurang rapi ya, ini H-nya itu kapital ya. Kita perbaiki dulu, saya agak risih soalnya. Kita perbaiki, kita double klik, kita ganti yang kecil. Oke. Oke, sudah bagus. Jadi kira-kira caranya seperti itu. Jangan lupa di save ya. Saya kira demikian contoh yang bisa saya berikan.